Assalamualaikum, hai, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teori belajar menurut para ahli. Sebelumnya, dosen yang mengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah Profesor Dr. Haji Toto S. Gani Utari MPD dengan Ibu Mimi Halimah SPD MSI. Yuk, kita mulai belajarnya. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Femi Syadela dengan nomor NPM 215040021, Bella Sabella dengan nomor NPM 215040011, dan Rima Amalia dengan nomor NPM 215040014. Yang akan kita pelajari adalah teori belajar kognitif dan teori belajar humanistik. Untuk teori belajar kognitif, kita akan belajar tentang para pendiri dan pengemuka teori kognitif Gestalt, teori kognitif dari David Paul Ausubel, kekurangan dan kelebihan dari pengimplementasian teori belajar kognitif di lingkungan pendidikan. Untuk teori belajar humanistik, kita akan belajar tentang teori humanistik dari Arthur Combe, Abraham Harold Maslow, dan teori belajar dari Carl Ransom Rogers dan Robert Mills Gane, serta pengimplementasiannya dalam lingkungan pendidikan kepada para siswa. Mengapa belajar memerlukan sebuah teori? Karena dalam proses belajar mengajar, minat, bakat, potensi, dan keinginan setiap siswa sangat berbeda. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pengajar? Tentunya melakukan pendekatan kepada para siswa, mengenali setiap potensi dan kenyamanan siswa dalam belajar, lalu mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar pun, kita tidak boleh lepas dari tugas kita dalam menyampaikan sebuah materi. Dan siswa ditugaskan untuk mengolah dan mengkaji materi yang kita beri, kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah soal atau sebuah praktikum. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses daripada hasil. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Gestalt teori. Gestalt bukan sebuah nama, tetapi istilah dari bahasa Jerman yang memiliki banyak arti, dan para ahli sepakat untuk tidak menerjemahkannya. Teori ini lebih menekankan kepada proses mental atau proses pemikiran yang melatar belakangi proses belajar mengajar. Teori ini lahir di Jerman pada tahun 1912 yang dipelopori oleh Max Wertheimer, yang dikembangkan oleh Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, dan Kurt Lewin. Yuk kita kenalan dengan Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, dan Kurt Lewin. Wertheimer mengatakan bahwa metode hafalan dianggap kurang efektif pada proses belajar mengajar. Ia menjadi peneliti di bidang problem solving. Kohler berpendapat bahwa akan ada sebab yang diakibatkan oleh seseorang termasuk pada sistem belajar mengajar. Ia menuliskan penelitiannya tersebut saat ia sedang meneliti insight pada simpanse. Koffka menguraikan bahwa dalam teori kognitif ada beberapa hukum yang mendasari Gestalt berdiri. Perkembangan kognitif dengan menaruh perhatian pada psikologi individual dan rangkuman dari teori kognitif sendiri dikemukakan oleh Lewin. Karakteristik teori kognitif Gestalt. Yang pertama, ada hukum keterdekatan, yaitu hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat yang cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Lalu ada hukum ketertutupan,
yaitu hal-hal yang cenderung menutup yang akan membentuk kesan totalitas, dan hukum kesamaan, yaitu hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Yang kedua, ada melakukan banyak latihan. Dengan melakukan banyak latihan secara terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan pada peserta didik. Yang terakhir, adanya pemahaman insight yang meliputi kesanggupan dan pengalaman serta latihan trial and error. Adanya pemahaman belajar insight ini memahami terhadap hubungan antara bagian di dalam situasi permasalahan. Dan yang terakhir ada trial and error. Nah, trial dan error ini berfungsi untuk membantu menemukan hubungan berbagai unsur dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, hukum teori Gestalt ada 5, yaitu hukum Prägnanz, yang mengatakan bahwa organisasi psikologi selalu cenderung ke arah yang bermakna. Hukum kesamaan, kecenderungan, ketertutupan, serta kontinuitas. Adapun selanjutnya adalah prinsip teori Gestalt. Yang pertama adalah Principle of Proximity. Principle of Proximity ini adalah unsur-unsur yang berdasarkan kepada kedekatan baik waktu maupun ruang dalam pengamatan yang menjadi satu bentuk tertentu. Kemudian ada Principle of Closure, adalah prinsip orang-orang yang cenderung mengisi kekosongan pola objek atau pengamatan. Kemudian selanjutnya ada Principle of Isomorphism, adalah prinsip yang dilihat berdasarkan konteksnya. Selanjutnya, Principle of Continuity adalah prinsip yang dilihat berdasarkan pola. Principle of Objective Set adalah prinsip yang berdasarkan kepada mental set yang sudah dibentuk sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Principle of Similarity, adalah merupakan sesuatu yang memiliki kesamaan dan cenderung dipandang sebagai objek yang saling memiliki. Semua prinsip ini merupakan landasan dari teori Gestalt dengan menganggap merupakan sesuatu yang memiliki kesamaan dan cenderung dipandang sebagai objek yang saling memiliki. Semua prinsip ini merupakan landasan dari teori Gestalt dengan menganggap bahwa perlunya melihat sesuatu secara komprehensif dan menyeluruh untuk dapat paham dengan baik. Teori Gestalt memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari teori ini adalah butuh ruang, waktu, fasilitas, dan finansial yang lebih. Keberhasilan siswa harus dilihat dari keseluruhan aspek yang mendukungnya. Untuk kelebihan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, menggali dan membuat kenyamanan belajar lebih terasa. Teori Ausubel. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran, instructional content, sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Maksudnya advanced organizer. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Bentuk belajar menurut Ausubel. Ada belajar dengan penemuan yang bermakna, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, belajar menerima yang bermakna, dan belajar menerima yang tidak bermakna. Ini contoh dari bentuk belajar. Pertama, ada belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Bisa juga sebaliknya. Siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuan dari apa yang dipelajari, kemudian pengetahuan tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Pelajaran yang dipelajari ditemukan oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Belajar menerima yang bermakna.
Materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru diperoleh tersebut dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang terakhir, ada belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru diperoleh lalu dihafalkan tanpa mengaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Langkah pengimplementasian dari teori ini adalah mengukur kesiapan siswa, pemilihan materi dan penyiapan konsep, pemilihan kualifikasi yang harus dicapai siswa, menyajikan suatu pandangan penuh terkait materi, memberi rangkuman dan keterkaitan dengan materi, mengajar dengan pemahaman konsep, melakukan evaluasi hasil belajar, dan menentukan tujuan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Ausubel ini adalah kekurangannya guru harus selalu dapat mengembangkan potensi. Kekurangan dan kelebihan teori Ausubel adalah kekurangannya guru harus selalu dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna setiap saat. Aktivitas belajar yang melibatkan kegiatan langsung pada siswa tingkat pendidikan lebih tinggi akan banyak menyita waktu. Untuk kelebihannya sendiri adalah informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama diingat. Informasi baru yang diterima dapat meningkat dan memperkuat konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Informasi yang sudah dilupakan dapat meninggalkan bekas sehingga memudahkan untuk mempelajari materi yang serupa. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai teori belajar kognitif, kita sekarang beralih ke teori belajar humanistik. Sesuai dengan namanya yaitu human, berarti teori belajar humanistik ini tidak akan jauh dari bagaimana kita memanusiakan manusia lain dan bagaimana kita belajar sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Di sini ada 4 pencetus dari teori belajar humanistik. Di antaranya ada Sir Arthur Combs, Sir Robert Mirgani, Sir Abraham Harold Maslow, dan Sir Carl Ransom Rogers. Nah, tadi kan kita sudah ketahui ya bahwa teori belajar humanistik ini tidak akan jauh dari ilmu kemanusiaan karena berasal dari namanya yaitu human, yaitu manusia. Di sini ada pengertiannya secara harfiah. Yaitu teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu untuk mencapai aktualisasi diri yang kemudian diterapkan dalam lingkungannya. Teori ini juga mengajarkan bagaimana kita bisa memanusiakan diri kita dan juga relasi yang kita punya. Nah, pada dasarnya, teori humanistik ini berarti teori belajar yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk belajar dan untuk mencapai tujuan belajarnya. Entah tujuan belajarnya itu untuk mencapai cita-citanya atau untuk mengukur potensi dirinya. Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa kita tidak boleh hanya terpaku pada diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa memperhatikan lingkungan di sekitar kita, seperti individu lain di sekitar kita, kelompok lain di sekitar kita, bahkan lingkungan hidup sekalipun. Dan teori ini juga mengajarkan bagaimana cara kita menghargai orang lain agar kita juga bisa dihargai balik oleh mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada Sir Arthur. Nah, Sir Arthur ini berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Jadi pada intinya, Sir Arthur ini berpendapat bahwa belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pembelajaran tidak hanya ada di ruangan kelas tatap muka ataupun tatap maya, tetapi dapat dilakukan kemana saja, bahkan dilakukan di jalanan sekalipun. Seperti contohnya ketika kita hendak pergi ke suatu tempat dan di sebuah jalan kita menemukan sebuah kecelakaan. Nah, dalam kecelakaan itu kita dapat mengambil hikmahnya dan belajar dari kejadian tersebut bahwa dalam mengendarai kendaraan kita harus berhati-hati dan memperhatikan lalu lintasnya supaya keselamatan kita juga terjaga.
Di sini juga ia berpendapat bahwa kegiatan belajar seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan suatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan, yaitu seorang siswa. Jadi seorang guru ataupun seorang pengajar tidak dapat memaksakan kesukaan atau kenyamanan belajar dari seorang siswa. Misalnya satu siswa ini disuruh suka IPA biar nilainya besar. Nah, selanjutnya ada dari Abraham Maslow. Nah, Sir Abraham ini melahirkan suatu teori dalam humanistiknya, yaitu teori motivasi yang disebut dengan hierarchy of need, yaitu teori kebutuhan manusia yang disusun secara bertingkat. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada gambar segitiga dan ada tulisan-tulisan serta warnanya dibedakan. Ada warna orange, ada warna biru, ada warna ungu, ada warna hijau, dan juga yang paling atas itu ada warna merah. Nah, gambar inilah yang disebut dengan hierarchy of need, yaitu teori kebutuhan manusia yang disusun secara bertingkat. Di sini ada yang paling dasar yaitu fisiologis. Kebutuhan fisiologis manusia yaitu makan, minum, tidur, pakaian. Nah, di sini Maslow mengatakan bahwa untuk bisa melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya, maka harus terpenuhi dahulu kebutuhan dasar atau yang sedang dijalani. Jadi kita di susunan ini nggak bisa kita langsung misalkan dari fisiologi mau ke aktualisasi diri, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kita harus bisa melewati langkah demi langkah. Jadi secara sistematis, mulai dari fisiologisnya yang terpenuhi, ketika makan dan minuman atau tidur pakaian kita terpenuhi, kita langsung bisa ke merasa aman, karena misalnya kita udah punya rumah nih, kita merasa aman, gak usah takut sama pembegal-pembegal yang suka ada di pinggir jalan seperti itu. Nah, kalau kita udah punya rasa aman, kita akan mampu bersosialisasi dengan baik. Misalkan kita ucapannya santun, sopan, seperti itu, relasi yang kita jalani juga sehat. Nah, ketika kita memiliki sosialisasi yang baik, kita akan mendapatkan penghargaan berupa status, kayak contohnya mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Terus juga orang-orang percaya kalau dia itu orang baik seperti itu. Dan lalu kita bisa melangkah ke aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain. Nah, sekarang ada menurut Sir Rogers. Rogers memandang bahwa pada dasarnya manusia itu baik, konstruktif, dan akan selalu memiliki orientasi ke depan yang positif. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanitik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis. Nah, di sini karena dalam pendidikan berarti klien itu siswa dan terapis itu guru. Jadi, pada dasarnya Rogers ini memandang bahwa setiap manusia pasti memiliki hal yang positif di kedepannya, dalam rencana kedepannya. Mungkin sekarang suatu individu dapat dicap buruk, tetapi Rogers berpendapat bahwa individu tersebut pasti memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, Rogers juga berpendapat bahwa setiap siswa sebenarnya sudah memiliki jawabannya masing-masing. Ketika misalnya seorang guru melemparkan masalah atau pertanyaan, sebenarnya setiap siswa itu sudah memiliki jawabannya masing-masing. Tetapi kadang-kadang siswa itu ada yang merasa takut salah, atau takut diketawakan, atau takut dihakimi, sehingga ia menyimpan jawabannya itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, tugas guru di sini atau pendidik di sini yaitu sebagai pembimbing siswa untuk menemukan jawaban yang benar dan juga tepat. Nah, selanjutnya ada dari Sir Robert M. Gainey. Menurut Gainey, pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan pemerolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir produktif. Pendekatan sistem bisa dapat dilakukan sehingga para peserta didik dapat memilih suatu rencana pelajaran agar mereka dapat mencurahkan waktu mereka bagi bermacam-macam tujuan belajar atau sejumlah pelajaran yang dipelajari. Nah, di sini Robert M. Gainey mengatakan bahwa setiap siswa memiliki keingintahuannya masing-masing dan memiliki minat dan bakatnya juga yang berbeda. Jadi dalam setiap sekolah tidak bisa memaksakan setiap siswa untuk bisa mempelajari pelajaran yang ada di sana. Makanya tidak jarang juga beberapa sekolah seperti SMP dan SMA sekarang sedang menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler agar minat dan bakat para siswanya juga dapat berkembang di sana. Istilahnya itu ada wadah untuk
menampung potensi minat dan bakatnya para siswanya, karena tidak setiap siswa itu pasti menyukai matematika, tidak semua siswa itu menyukai ilmu sosial, sejarah seperti itu. Dan di sini tugas siswanya juga harus bisa memilah minat dan bakatnya itu seperti apa, sehingga ia bisa bergabung dengan komunitasnya yang senada seperti itu. Nah, tadi kan kita udah belajar nih mengenai pengertian teori humanistik menurut dasarnya, lalu menurut para ahlinya dan pencetusnya, lalu juga tadi ada hierarchy of need. Kita sekarang akan mengenal mengenai manfaat dan tujuan dari teori humanistik. Nah, apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan teori belajar humanistik ini dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan apa sih yang bisa dicapai oleh kita ketika kita menerapkan teori ini? Yang pertama adalah mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi lebih baik. Nah, alasan yang ini adalah alasan dasar juga dari pendidikan itu sendiri, yaitu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Lalu yang kedua ada membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Nah, di sini kan tadi teori humanistik yaitu belajar mengenai menghargai orang lain, lalu juga belajar bagaimana siswa memilah dan memilih minat bakatnya juga. Selanjutnya, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Nah, tujuan dari teori humanistik itu yang utama yaitu kan memanusiakan manusia. Nah, jadi kalau dalam konteksnya menghargai, berarti itu sudah pasti bisa menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan juga kebebasan dalam menyatakan ide. Selanjutnya, mampu meningkatkan keinginan belajar individu karena sudah digali potensi, minat, dan bakat serta kenyamanannya. Jadi, keinginan belajar seorang individu itu akan sangat meningkat. Lalu yang terakhir yaitu manusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dan memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, di sini ternyata ada ciri-ciri teori humanistik yang membedakan antara teori humanistik dengan teori yang lain. Yang pertama ada menekankan pada aktualisasi diri seorang individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Jadi, kita harus bisa menjadi individu yang mengeksplorasi diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang berusaha mengeksplor diri kita, tapi kita tidak memahami diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada proses merupakan hal yang penting menjadi fokus belajar. Yang ketiga melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Jadi aspek teori belajar kognitif ini sebenarnya satu paket dengan teori belajar humanistik. Lalu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri, dan yang terakhir tidak ada yang berhak mengatur proses belajar mengajar setiap individu. Nah, selanjutnya ada aplikasi teori humanistik. Nah, aplikasi teori humanistik ini berarti pengimplementasiannya atau misalnya praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada peran guru atau pendidik dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai fasilitator. Nah, berarti peran guru atau pendidikan dalam teori humanistik ini berarti berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini ada beberapa tugas fasilitator. Yang pertama memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada para peserta didik. Lalu yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasannya kembali. Lalu yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Selanjutnya ada menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual, ataupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Selanjutnya ada selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif, dan yang terakhir yaitu memacu keaktifan peserta didik. Nah, yang seperti ini, yang dari poin 1-8 ini biasanya kita sudah biasa jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, dimana biasanya guru itu ketika sudah memberikan penjelasan suka bertanya kan, ada yang mau bertanya enggak atau kurang paham di mana anak-anak, seperti itu kan. Nah, di situ juga ada tujuan dari poin ke-8 yaitu memacu keaktifan peserta didik, biar peserta didiknya tuh nggak
cuma ngedengerin doang gitu, tapi bertanya atau misalkan ada yang mau disanggah atau ada yang mau ditambahkan seperti itu. Nah, ternyata hanya sampai sini aja nih penerangan dari kami, teman-teman. Jangan sedih ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi. Tetap sehat selalu karena kondisinya sekarang lagi tidak memungkinkan nih untuk bertatap muka. Jadi kita bertatap maya saja ya dalam media visual seperti ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada pemilihan kalimat yang kurang karena kami juga masih belajar. Sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.